Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Weni yang saya hormati dan teman-teman kelas R3D yang saya banggakan. Kali ini kami akan membahas tentang Sigmund Freud dan Adler. Kita simak bersama ya teman-teman. Sigmund Freud kelahiran 6 Mei 1856. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 83 tahun. Kemudian semasa hidupnya ia tinggal di Austria, Britania Raya dan dikenal sebagai psikoanalisis. Beliau menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut Gymnase. Di tempat ini, ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Selanjutnya, Alfred Adler. Beliau kelahiran 7 Februari 1870 di Austria dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Mei 1937 di Skotlandia, dikenal sebagai psikologi individual. Beliau memulai karir sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum. Pada Perang Dunia I pada 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia ditempatkan di Rusia, lalu dipindah tugaskan ke rumah sakit di Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Tim ini sukses besar hingga muncul permintaan untuk datang di seluruh Austria. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya, istilah psikoanalisis hanya digunakan saat hubungan dengan Freud saja. Jadi, istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Sebagai salah satu bentuk aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Yang pertama ada struktur kepribadian. Berdasarkan pendapat Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, konsius, yaitu kedua ada prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Hingga tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut. Kemudian yang kedua ada dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis seseorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh das Es, das Ich, dan das Weber-Ich. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang dikonsumsinya. Artinya, energi manusia kemudian bisa dibedakan dari penggunaannya. Kemudian yang ketiga ada mekanisme pertahanan ego. Berdasarkan teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan das Es atau melawan dan menghadapi tekanan das Über-Ich atas das Ich. Tujuan strategi ini adalah mengurangi dan meredakan kecemasan yang dialami seseorang. Kemudian yang keempat ada tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud mengungkapkan bahwa kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun ke-5 dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghalusan struktur dasar. Selanjutnya, Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Teori psikologi individual menurut Adler, yaitu manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ketidakberdayaan ini menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah atau merasa tidak mampu, dan ketergantungan kepada orang lain. Psikologi kepribadian manusia menurut Adler merupakan makhluk yang saling tergantung secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwanya.
Berdasarkan paradigma tersebut, kemudian Adler mengembangkan teorinya yang secara ringkas disajikan pada uraian berikut. Yang pertama ada individualitas sebagai pokok persoalan. Adler menekankan pentingnya sifat khas atau unik kepribadian, yaitu individualitas. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas, dan setiap perilakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individual. Yang kedua ada dua dorongan pokok, yaitu berisi satu, dorongan kemasyarakatan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan orang lain, dan yang kedua ada dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada perjuangan menjadi sukses atau ke arah superior. Individu memulai hidupnya dengan kelemahan fisik yang menimbulkan perasaan inferior. Perasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong agar dirinya sukses dan tidak menyerah pada inferioritasnya. Yang keempat, ada gaya hidup atau disebut style of life. Menurut Adler, setiap orang memiliki tujuan merasa inferior, berjuang menjadi superior, namun setiap orang berusaha mewujudkan keinginan tersebut dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Kemudian ada minat sosial atau social interest. Adler berpendapat bahwa minat sosial adalah bagian dari hakikat manusia dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang. Minat sosial membuat individu mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat kesalahsuaian. Bahwa semua kegagalan, neurotik, psikotik, kriminal, pemabuk, anak bermasalah tersebut menurut Adler terjadi karena penderita kurang memiliki minat sosial. Kemudian ada kekuatan creative self atau disebut creative power of the self. Self kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teoris kepribadian. Menurut Adler, self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, atau disebut kekuatan yang pertama dan kedua adalah hereditas dan lingkungan. Self kreatif menurut Adler bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Kemudian ada konstelasi keluarga. Konstelasi berpengaruh dalam pembentukan kepribadian menurut Adler. Kepribadian anak pertama, anak tengah, anak terakhir, dan anak tunggal berbeda karena perlakuan yang diterima dari orang tua dan saudara-saudara berbeda. Kemudian yang terakhir ada posisi tidur dan kepribadian. Yang pertama itu ada posisi tidur telentang, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat pemberani dan bercita-cita tinggi. Kemudian yang kedua ada tidur bergulung, menunjukkan sifat penakut dan lemah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ada tidur mengeliat tidak karuah, menunjukkan yang bersangkutan memiliki sifat yang tidak teratur atau sembrono. Yang keempat, tidur dengan kaki di atas bantal, menunjukkan orang itu menyukai petualangan. Kemudian yang kelima, ada tidur dilakukan dengan mudah, berani proses penyesuaian dirinya baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi atau penerapan. Menurut Freud, psikoanalisis memiliki 3 penerapan, yaitu 1. Suatu metode dari pemikiran. Sebagaimana kita ketahui, metode atau metodik berasal dari bahasa Greka, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umumnya, metode adalah cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, pengertian umum tentang pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Ini mencakup berbagai proses mental yang berbeda, seperti mempertimbangkan ide atau proposisi atau menilai itu benar. Jadi, besar kemungkinan yang dimaksud oleh
Freud adalah cara atau proses yang ditempuh menggunakan akal untuk mempertimbangkan atau mencapai tujuan tertentu yang mencakup proses mental yang berbeda seperti mempertimbangkan ide atau proposisi atau nilai itu benar. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia. Artinya adalah berbagai pengetahuan dan informasi dalam suatu ilmu pengetahuan perilaku manusia harus disusun dengan teratur, saling tergantung satu sama lain, rasional, juga logis, di mana kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji dengan fakta dari pengetahuan yang lain. Yang ketiga, sebuah metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Ini bisa disebut juga psikoterapi. Psikoterapi adalah metode terapi yang bertujuan membantu pasien dalam mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidup. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud bisa dipandang sebagai teknik terapi. Berikut beberapa teknik terapi yang diaplikasikan oleh Freud. Yang pertama, asosialisasi bebas adalah di mana seseorang diminta untuk mengosongkan pikiran dan mengatakan apa saja yang ada di pikirannya pertama kali, baik itu hal memalukan atau hal yang menyakitkan sekalipun. Yang kedua, interpretasi adalah membiarkan seseorang berpikir dan menyadari hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga, analisis mimpi. Ini adalah proses penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu memperoleh andaian kepada masalah yang belum diluapkan seseorang tersebut. Dan juga, mimpi dianggap mempresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadar. Yang keempat, resistensi adalah Freud mentafsirkan sebagai kekuatan yang menentang pemulihan. Yang kelima, transferensasi adalah memberi seseorang sedikit pemikiran tentang pengalaman masa lalunya yang mempengaruhi pengalaman masa kini. Selanjutnya, aplikasi dan penerapan. Menurut Adler, aplikasi dari psikologi individual ada 4 wilayah. Yang pertama, konstelasi keluarga. Adler hampir selalu menanyakan pasien konstelasi keluarga mereka, yaitu urutan kelahiran mereka, jenis kelamin saudara-saudara kandung mereka, dan perbedaan usia di antara mereka. Adler menemukan sejumlah hipotesis mengenai kelahiran ini. Yang pertama, tentang anak sulung. Menurut Adler, biasanya susah sekali memiliki perasaan yang luas terhadap kekuasaan dan keunggulan, rasa cemas yang tinggi, dan kecenderungan yang menjadi terlalu protektif. Anak-anak sulung menempati posisi unik, menjadi satu-satunya anak yang dimiliki untuk beberapa waktu dan kemudian mengalami pembuangan traumatis ketika adiknya lahir. Lalu, anak kedua. Menurut Adler, anak yang lahir di tengah-tengah memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk mengembangkan kerjasama dan kepribadian sosial. Anak-anak yang lahir di tengah-tengah menjadi dewasa dalam persaingan yang moderat, memiliki hasrat yang sehat untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya yang lebih tua. Jika sejumlah keberhasilan dicapai, si anak akan mengembangkan sebuah sikap yang revolusioner dan merasa bahwa otoritas apapun bisa ditantang. Lalu, anak bungsu, menurut Adler, seringkali merasa dimanjakan dan akibatnya menghadapi resiko tinggi terhadap masalah kanak-kanaknya. Mereka sering memiliki perasaan inferioritas yang kuat dan kekurangan rasa kemandirian. Namun begitu, mereka memiliki banyak keuangan. Mereka seringkali sangat termotivasi untuk menjadi pelari tercepat, musisi terbaik, atlet paling berbakat, atau siswa yang pandai. Lalu, anak tunggal. Anak tunggal memiliki posisi yang unik untuk berkompetisi, bukan terhadap kakak-kakaknya, melainkan terhadap ayah ibunya. Dengan hidup di dunia orang dewasa, mereka seringkali mengembangkan perasaan unggul yang berlebih-lebihan dan konsep diri yang dibesar-besarkan. Hanya anak tunggal yang dapat mengalami hambatan bagi pertumbuhan perasaan kerjasama dan kepedulian sosial, memiliki sikap parasitik dan mengharapkan orang lain terus melindungi mereka. Yang kedua, rekoleksi awal. Adler menekankan bahwa rekoleksi
awal selalu konsisten dengan gaya hidup sekarang dan bahwa subjektif mereka terhadap pengalaman-pengalaman ini menghasilkan sejumlah petunjuk untuk memahami tujuan akhir maupun gaya hidup mereka saat ini. Salah satu rekonstruksi Adler yang paling awal adalah kontras besar antara kesehatan prima kakaknya, Sigmund Adler, dan kondisi dirinya yang selalu sakit-sakitan. Rekoleksi mengenai pengalaman awal dibentuk oleh gaya hidup saat ini. Yang ketiga, mimpi-mimpi. Walaupun mimpi tidak dapat meramalkan masa depan, namun mereka dapat menyediakan petunjuk untuk memecahkan masalah di depan. Namun begitu, mimpi seringkali ingin memecahkan masalah dengan cara yang produktif. Adler menginterpretasikan mimpi ini bahwa dia harus memandatkan keberaniannya untuk menjelajahi dunia baru dan memutuskan ikatan-ikatan dengan dunia lama. Meskipun Adler percaya bahwa dia dapat menginterpretasikan dengan mudah mimpi ini, dia yakin bahwa kebanyakan mimpi menipu diri sendiri dan tidak mudah dipahami bahkan oleh mimpi sendiri. Yang terakhir, psikoterapi. Teori Adlerian postulasikan bahwa psikopatologi berasal dari kekurangan keberanian, perasaan interpretasi yang berlebihan, dan kepedulian sosial yang tidak berkembang penuh. Karena itu, tujuan utama psikoterapi Adlerian adalah meningkatkan keberanian, merugikan perasaan inferioritas yang berlebihan, dan memperbesar kepedulian sosial. Adler menemukan metode terapi yang unik bagi anak-anak bermasalah dengan menangani mereka langsung di hadapan orang tua, guru, dan pekerja medis profesional. Kelebihan Freud. Kelebihan teori psikoanalisis ini adalah membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis ini, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Dapat memahami kehidupan psikologi seseorang, individu yang mampu memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Konselor dapat juga memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi. Selain itu ada juga kekurangannya. Kekurangan teori psikoanalisis ini adalah teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Efisiensi waktu yang biaya yang kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk mengali masa lalu dan membantu pasien menemukan kemampuan dirinya tidaklah cukup dengan hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, melainkan lebih dari itu. Dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Selanjutnya, kelebihan Adler. Kelebihannya keyakinan yang optimistis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Berorientasi humanistik. Tingkah lakunya berarah tujuan. Lebih menekankan kepada aspek-aspek psikologi sosial. Dasarnya dirancang dalam latar belakang kelompok. Konsep-konsep dasar dan prosedur serta terapnya mudah diikuti. Selanjutnya, kelemahan Adler. Terlalu banyak menekankan pada tinjauan intelektual dalam upaya perubahan.
Penekanan yang berlebihan pada pengalaman nilai, minat subjektif sebagai penentu perilaku, meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu, terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Dari segi presisi, mungkin untuk dites dan validitas empiriknya pada pendekatan ini lemah atau kurang teliti. Ada kecenderungan untuk menyederhanakan secara berlebihan terhadap beberapa masalah manusia yang kompleks. Kritik terhadap Sigmund Freud. Teori psikoanalisa Freud telah membuahkan banyak kontroversi yang terjadi di ilmu psikologi sendiri. Salah satu tokoh yang bersikap kritis terhadap psikoanalisa Freud dengan membuat teori-teori yang baru tetapi tetap memakai asas dasarnya psikoanalisa atau istilahnya neo-Freudian, yaitu Erich Fromm. Kritikan Erich Fromm yang pertama yaitu mengenai metode yang digunakan dalam psikoanalisis Freud saat mengurus orang klien. Di dalam buku yang berjudul The Art of Listening atau Seni Mendengar, seorang analis tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mendengar segala permasalahan klien hingga selesai, tetapi juga harus mampu mendalami secara utuh kondisi klien. Fromm selalu berusaha memperlakukan klien secara serius karena ia selalu serius terhadap dirinya sendiri. Lalu kritikan yang kedua pada buku bagian pertama yang berjudul Faktor-faktor pendorong perubahan kondisi pasien dalam perawatan analitis, Fromm juga memberikan kritikan atas pendapat Freud, yaitu mengenai faktor penyebab timbulnya neurosis dan faktor-faktor penyembuhnya. Freud beranggapan bahwa neurosis merupakan konflik antara insting atau naluri dan ego. Dengan ego yang tidak cukup kuat atau naluri yang terlalu kuat, menjadikan ego tidak dapat menahan laju kekuatan-kekuatan naluriah. Karena alasan itulah neurosis muncul. Sedangkan Fromm mencoba memberi pandangan lain, yaitu di dalam diri manusia terdapat dua hasrat. Yang pertama yaitu hasrat yang sangat berbahaya atau malignant passion. Malignant passion ini meliputi kecenderungan destruktif yang kuat, fiksasi, dan narsisme ekstrim. Itu hal yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berat. Lalu yang kedua hasrat tak berbahaya atau benign passion. Benign passion ini meliputi hasrat untuk mencintai, minat terhadap alam, realitas, artistik, dan sebagainya. Kedua hasrat inilah yang memutuskan arah tindakan-tindakan dan kepribadian pada diri manusia. Lalu yang ketiga, Fromm juga mengkritik teori Freud yang mengatakan bahwa trauma itu sering dikaitkan dengan sifat-sifat dasar seksual di dalamnya, yaitu dia akan melihat trauma muncul dari usia awal atau Sedangkan Fromm mengatakan bahwa trauma itu merupakan suatu proses yang diperpanjang, di mana satu pengalaman mengikuti pengalaman yang lain, dan pada akhirnya akan menjadi seperangkat kumpulan pengalaman dan bahkan lebih. Lalu yang keempat, Fromm berpendapat bahwa psikoanalisis bukan hanya terapi, melainkan suatu alat untuk memahami diri sendiri. Semakin kita memahami diri sendiri, maka semakin tepat keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi, kemampuan memahami diri sendiri merupakan syarat mutlak untuk memahami orang lain dan menjadi seorang analis. Lalu yang kelima, Fromm juga memberikan kritikan terhadap Freud mengenai sasaran metode terapeutik psikoanalisis dan konsep Freud tentang masa kanak-kanak. Freud memandang bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang paling menentukan seseorang dalam perkembangan selanjutnya. Namun, Fromm memandang bahwa masa kanak-kanak tidaklah masa yang menentukan seseorang, melainkan memberikan kecenderungan kepada dirinya. Kritik terhadap Alfred Adler. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jefferson, Herbst, dan McCrae pada tahun 1998 mengatakan bahwa hubungan antara kepribadian dengan urutan lahir seseorang menunjukkan adanya sedikit hubungan, tapi tidak terlalu sesuai dengan teori Adler. Namun dalam penelitian oleh Gustella pada tahun 2002 mengatakan bahwa kadang tidak ditemukan efek sama sekali. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kirakov pada tahun 1960 mengatakan bahwa dalam posisi anak yang menjadi favorit ayah atau ibu, baik anak sulung, anak tengah, ataupun anak bungsu, tidak menjamin mereka akan menjadi favorit orang tua. Tetapi biasanya masing-masing ayah atau ibu akan lebih condong pada anak yang berbeda jenis kelaminnya. Lalu yang ketiga, Adler menyatakan bahwa anak kedua lebih berprestasi daripada anak pertama. Tapi hal ini tidak terbukti dalam penelitian Goertzel pada tahun 1978 dan Sketcher pada tahun 1963 bahwa anak pertama umumnya lebih berprestasi, lebih pintar. Itu menurut Soloway
pada tahun 1996 dan lebih banyak muncul sebagai pemimpin politik, menurut Hudson 1990. Lalu yang keempat, pengertian Adler tentang anak yang dimanja, biasanya anak tengah atau anak bungsu, atau anak yang mempunyai kekurangan keadaan psikologisnya. Hal tersebut tidak terbukti menurut penelitian Fullerton et al. Pada tahun 1989.